Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Ala nabiyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Ya Allah muliakan insyaAllah muka-imu serta dengan semua pengurus masjid, juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah menyempatkan hadir walaupun di bawah hujan. Semoga kehadiran kita menjadi pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita masih berada di dalam bab waqafat qabla al-fawat, yaitu nasihat-nasihat sebelum datangnya penyesalan. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah dinasihati melalui ayat, melalui hadis tentang pentingnya menjaga waktu. Jangan sampai umur bertambah tapi waktu semakin banyak terbuang, padahal kita tahu kita dari hari ke hari semakin dekat dengan ajal kita. Baik, kita lanjut ke nasihat berikutnya, yaitu al-a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung pada penutupnya. Amal kita tergantung pada penutupnya. Ini tentu kita mengetahui bahwa maksudnya apapun yang kita lakukan di hari-hari kita, tapi kalau kita diakhiri dengan su'ul khatimah, maka itulah yang menjadi catatan bagi Allah untuk memasukkan kita ke dalam neraka. Dan ada orang yang kebalikannya, seakan-akan menjadi penduduk neraka, tapi ternyata ketika meninggal dunia, dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, maka itulah yang menjadi catatan Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Dan ini berdasarkan banyak hadis. Dan hadis yang pertama yang perlu kita dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis riwayat Bukhari. Hadis lumayan panjang. Saya ambil ringkasan di awal ketika terjadi salah satu perang yang Nabi berada di dalam perang tersebut. Setelah mengalahkan kaum musyrik, ada seseorang yang melintas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan sahabat. Lalu Rasulullah mengatakan, "Man arada ayyandura ila ahli an-nar falyandur hadzal rajul." Barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, maka lihatlah laki-laki ini.
Jadi Rasulullah mengatakan, barang siapa yang ingin melihat penduduk neraka, perhatikanlah laki-laki ini. Tentu sahabat semuanya bingung, karena laki-laki yang ditunjuk ini adalah salah satu daripada pasukan perangnya Nabi, yang baru berjihad bersama Nabi. Dan sahabat tahu dia telah membunuh banyak kaum musyrik dalam perang itu. Jadi dia benar-benar seorang yang pemberani. Maka keheranan sahabat, kenapa dia dijamin oleh Nabi akan menjadi penduduk neraka. Dan Nabi tentu mendapatkan informasi ghaib ini dari Allah Subhanahu wa taala, yang dibisikkan oleh Jibril alaihi salam. Karena Nabi pun tidak tahu yang ghaib kecuali dengan izin Allah. Lalu para sahabat ketika Nabi menyebutkan itu penasaran. Diikutilah laki-laki ini. Laki-laki ini agak menjauh dari Nabi dan dia terluka. Jadi dia menuju ke balik sebuah bukit yang tidak terlalu jauh dari tempat itu. Dan itu diikuti oleh salah seorang sahabat. Sahabat itu mengintip, kenapa laki-laki ini bisa dijadikan penduduk neraka setelah berjuang bersama Nabi dalam jihad fisabilillah. Dari situlah seorang sahabat ini yang tidak disebutkan namanya dalam hadis, dia melihat laki-laki ini merebahkan diri di atas sebuah batu. Dia duduk menyandarkan diri ke sebuah batu, dan dia seperti menahan rasa sakit luka bekas tusukan pedang. Ternyata laki-laki ini tidak tahan dengan rasa sakit ini. Lalu dia mencabut pedangnya sendiri dan menusuk ke tubuhnya sendiri. Jadi dia bunuh diri untuk menghilangkan rasa sakit ini. Begitu selesai kejadian itu, langsung sahabat ini kembali menuju ke tempat Nabi. Ini masih di area tempat perang tersebut. Lalu sahabat ini mengatakan, sungguh benar engkau ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasulullah. Ternyata dia tidak sanggup menerima dan bersabar di atas rasa sakit yang dia derita ketika di medan perang tadi. Akhirnya dia menusuk, kulihat dia menusuk dirinya sendiri untuk membunuh diri agar tidak terlalu lama menahan rasa sakit. Begitulah kejadian itu. Lalu Rasulullah di ujung hadis ini menyebutkan, wa innamal a'mal bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu dilihat di waktu penutupnya. Jadi bisa bayangkan Bapak Ibu, orang yang jihad itu pahalanya melampaui pahala amal apapun. Seorang yang akan menjadi syahid bahkan tidak diurus seperti mayat biasa, karena dianggap hidup di sisi Allah. Namun ternyata laki-laki ini menghabisi dirinya, dan itulah penutup amalnya. Jadi dalam catatan terakhir adalah bunuh diri. Di manakah nasibnya nanti? Rasulullah sudah mengatakan dia penduduk neraka. Ini yang perlu kita hati-hati. Dan ini kejadian ini ada orang yang kadang-kadang menganggap remeh, lalai terhadap akhir daripada hidup kita. Kadang-kadang kita merasa diri menjadi ahli surga, sehingga
begitu mudahnya kita memvonis orang itu ahli neraka. Ini sering terjadi. Kadang-kadang kita baru taubat 1 tahun. Ada perempuan yang kadang-kadang dulunya tidak salat, alhamdulillah dengar pengajian mulai salat, lalu pakaiannya berubah, yang dulu pakaian seksi sekarang memakai pakaian yang baik, dan bahkan ditambah dengan cadar. Zahirnya kita semua bisa nampak seakan-akan kita bertaubat, tapi kemudian kita mulai terlalu percaya diri bahwa kita ahli surga. Mulailah kita menghakimi orang yang sedang bermaksiat, padahal dulu kita pun bermaksiat, dan kita pun tidak tahu ternyata diri kita diberi izin untuk taubat oleh Allah. Lalu kita menghakimi orang yang berbeda pemahaman dengan kita. Kita katakan bahwa dia ahli neraka. Kadang-kadang sering sekali keluar kalimat ahlul bid'ah. Ini kalimat ahlul bid'ah ini selain kalimat berbahaya, kalau diletakkan bukan pada tempatnya, sekaligus kalimat ini membahayakan hati sendiri. Ketika seseorang dijuluki ahlul bid'ah hanya gara-gara berbeda pemahaman, sebenarnya kita ingin mengatakan engkau dalam neraka. Karena yang dimaksud dengan ahlul bid'ah dalam mulut atau lisan orang-orang yang mengatakannya hari ini, itu berlandaskan kepada hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan dalam neraka. Hanya gara-gara kita, sebahagian kita berkunut, kadang-kadang orang ini mengatakan yang kunut ahlul bid'ah. Mereka ingin mengatakan semua yang berkunut masuk neraka dengan kalimat ini. Maka juga kita ingin mengatakan bahawa Imam Syafi'i, Imam Malik adalah penduduk neraka, karena yang menyunahkan kunut itu Imam Syafi'i dan Imam Malik. Jadi kita terlalu jauh melangkah, terlalu berani untuk mengatakan hal-hal yang layaknya tidak disebut dan tidak diucap sesama muslim. Menerakakan orang itu bukan tipe pendakwah, karena pendakwah itu mengajak orang yang nampaknya ahli neraka menuju ke surga. Kan itu gaya Nabi, kan begitu berdakwah. Sampai Nabi mengatakan, aku ini dibangkitkan, diutus oleh Allah kama sali rajulin, sebagaimana seseorang yang sedang menghidupkan api. Dalam hadis, aku ini seperti seorang laki-laki yang sedang menghidupkan api. Setelah api itu hidup, lalu berdatanganlah binatang-binatang yang suka dengan cahaya. Ada binatang yang suka dengan cahaya. Lalu aku mengusir binatang itu, jangan masuk ke api ini, jangan masuk. Tapi sebahagiannya masuk juga. Begitulah aku di antara kalian, aku sedang menghalau kalian dari api neraka. Aku sedang menghalau kalian dari api neraka, kata Rasulullah. Tapi kalian ada yang keras kepala, tetap ingin masuk neraka. Jadi tugas Nabi menghalau dari api neraka, bukan menerakakan orang. Bayangkan dari kaum jahiliyah yang kafir berubah jadi mukmin. Ini tipe pendakwah. Pendakwah itu mengajak, bukan mengejek. Jadi pengajian bud, ngejek gok lebih-lebih, itu sudah boleh ditinggalkan. Karena tipe guru itu bukan mengejek. Masalah perbedaan
Itu tidak bisa kita hindari. Tapi jangan sampai kita merasa kita ini ahli surga, karena ujung hayat kita tidak bisa ditentukan. Bisa jadi karena terlalu banyak orang yang sakit hati karena dikafirkan, dibid'ahkan. Bisa jadi doa-doa mereka, ya, rasa ketersinggungan mereka menyebabkan Allah memutuskan kita yang menjadi penduduk neraka, dan kemudian mereka bertaubat. Orang yang kita fikir ahli neraka hari ini yang maksiat, bisa jadi mereka bertaubat sebelum mati mereka. Dan kita yang ahli, nampaknya ahli surga, bisa jadi sebelum kematian ada dosa yang kita lakukan, lalu matilah kita dalam dosa itu. Terbaliklah keadaan. Makanya jaga diri, jangan sampai terlalu sombong di dalam hati, merasa bahwa kita ini adalah sudah dijamin menjadi penduduk surga. Kalau bapak dan ibu buka kitab Al-Kabair milik Imam Az-Zahabi yang mencatat 70 dosa besar, ada salah satu kisah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi terjadi di masa tabi'in. Ada seorang janda miskin bersama anak yatim yang dia bawa, berada di satu kota, saya lupa, entah Baghdad, entah di Madinah, saya lupa. Janda ini, kalau tidak salah saya mungkin di Baghdad ini kejadiannya, atau di Kufah. Dia mendatangi rumah seorang yang alim di kota itu karena ingin memohon perlindungan, diberi makan dan diberi tempat tinggal. Ini sudah malam ini. Jadi janda ini berjalan dengan anak yatim miskin, tidak tahu mau nginap di mana, sedangkan cuaca begitu dinginnya. Lalu dia mohon, dia datangi rumah orang yang dikenal sebagai orang alim di tempat itu. Dan dia mengetuk pintu, keluarlah orang alim ini, dan perempuan ini mengatakan, aku mohon berikanlah tempat tinggal untukku, kami belum makan dan kami tidak tahu di mana mau menginap. Ini sudah malam hari. Lalu orang ini, Muslim ini, orang Islam ini mengatakan, yang alim ini, dia mengatakan, engkau ini siapa? Bukankah engkau, tidak tahukah engkau bahwa mengemis itu tidak baik, memohon-mohon itu tidak baik? Jadi dia mulai merendahkan, menolak untuk memberi tempat tinggal kepada perempuan ini. Lalu perempuan ini sampai mengatakan, aku ini dari golongan Alawiyat, yaitu keturunan dari sebelah Ali bin Abi Thalib. Makanya ada yang orang hari ini yang memakai gelar Alwi. Alwi itu Alawiyat, dari Ali, Alawiyat, Alawiyin. Perempuan ini dalam riwayat itu disebutkan, aku dari turunannya Ali bin Abi Thalib, izinkanlah aku untuk tinggal di tempatmu ini sebentar. Tapi orang itu tetap menolak dan mulai menghina. Lalu kemudian perempuan ini sambil keluar, dia nampak kesedihan di wajahnya. Dan lalu tidak lama, tidak jauh dari tempat itu, karena tidak ada tempat lain, dia mengetuk pintu gereja Nasrani pada waktu itu. Dia ketuk pintu gereja, keluarlah seorang rahib, pendeta. Ketika melihat perempuan ini dalam keadaan kedinginan, bawa anak, lalu kemudian rahib ini langsung menyuruh masuk, lalu diberilah makan, lalu dikasih kamar. Lalu kata rahib ini, tinggallah di sini dulu sampai engkau aman. Lalu perempuan ini ditanya dari mana, dan perempuan ini mengatakan, aku Muslim, aku dari golongan begini dan begini. Disebutkan identitasnya.
Tapi pendeta ini tidak peduli dengan identitas, dia muliakan. Nah, malam itu ternyata si orang alim ini bermimpi, Pak. Ini dalam catatan Imam Az-Zahabi gitu. Orang alim ini bermimpi. Dalam mimpinya dia, ini sudah terjadi kiamat, lalu kemudian dia dibawa oleh malaikat menuju ke pintu surga karena kealimannya, kesalehannya. Tapi kemudian dia hanya diizinkan melihat surga. Lalu kemudian kata malaikat, engkau adalah penduduk neraka. Bergetar dia mendengarkan putusan itu, padahal tadi hatinya sudah berbesar ingin masuk surga. Tapi kemudian malaikat mengatakan, engkau penduduk neraka. Lalu dia bertanya, ada apa? Apa salahku sehingga aku menjadi penduduk neraka? Bukankah aku telah beramal di masa hidupku dan aku seorang yang mukmin? Lalu malaikat mengatakan, engkau telah mengusir salah satu hamba sesama mukmin dari rumahmu, dan engkau sejatinya dari surga, engkau masuk neraka. Dan orang, ketahuilah, pendeta yang ada pendeta yang menolong orang yang engkau usir, dan dia malam itu dia telah bersyahadat karena kebaikan perempuan itu, berkah dari kedatangan perempuan itu. Dan surga yang engkau lihat tadi adalah milik pendeta itu, yang sejatinya dia dalam neraka. Terbangun orang alim ini, subuhnya terbangun dengan keadaan berkeringat, langsung dia lari ke gereja. Lalu dia mengatakan kepada rahib itu, benarkah ada perempuan dan seorang anak yatim yang tinggal bersamamu? Kata si rahib, benar, dan dia orang Islam. Mohon izinkanlah aku akan menjemputnya, biar kumuliakan dia di rumahku. Dia bermohon-mohon agar memuliakan si perempuan ini di rumahnya. Kata si rahib, tidak. Semenjak perempuan itu datang kemarin, aku mendapatkan keberkahan dan aku merasa kebaikan. Bahkan aku bermimpi bahwa aku penduduk surga, tapi dengan syarat aku beriman seperti imannya perempuan ini. Maka aku telah bersyahadat, tidak akan kuserahkan perempuan ini kepadamu. Aku yang akan menjamin hidupnya di dunia ini. Dan akhirnya kecewalah si orang alim ini, dan dia pulang dalam keadaan menyesal kenapa dia mendapatkan kejadian seperti itu. Diputuskan cerita itu di situ, tapi yang ingin diceritakan bahwa begitulah keadaan kita. Ya. Kalau kita sedang beramal saleh, sisakan sedikit di dalam hati, ada kemungkinan kita masuk ke dalam neraka. Itulah yang menyebabkan kita berjaga-jaga agar tidak masuk ke neraka. Karena kalau terlalu pede, ahli surga ni ahli surga ni, terlalu pede menyebabkan kita tidak ada rasa takut, seakan-akan Allah sudah jamin kita masuk surga. Begitu pula yang beramal dengan amalan ahli neraka, maksiat, itu harus sisakan dalam hati untuk segera merencanakan taubat, segera bertaubat. Karena Allah tidak akan menzalimi hambanya yang bertaubat. Seluruh dosa Allah bisa hapuskan, Allah ampunkan, kecuali syirik. Innallaha la yaghfiru ma duna zalik. Allah tidak akan ampunkan dosa kecuali syirik. Allah akan ampunkan dosa kecuali syirik. Ini yang perlu kita fahami, Bapak Ibu yang Allah muliakan. Janganlah sampai waktu kita bergaul, cara kita melihat orang, orang berzina, bisa jadi hari ini dia berzina, tapi besok bisa jadi dia yang bertaubat dan kita yang jatuh ke dalam dunia zina. Inilah yang membuat kita bisa masuk surga, karena merasa
merasa diri tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan izin Allah. Makanya tertulislah kalimat la haula wala quwwata illa billah. Jangan terlalu merasa paling berkuasa, paling alim. Kita merasa diri bahawa kita ini tidak ada celah, padahal kita ada celah yang mungkin kita sendiri kita simpan di rumah kita. Bisa jadi orang yang hari ini menjadi jamaah pengajian, menjadi penduduk surga, bisa jadi ustaznya adalah ahli neraka. Semua itu bisa terjadi di sisi Allah. Kenapa Allah simpan rahasia itu? Kenapa Allah tidak beritahu tentang rahasia bahawa kita akan menjadi penduduk neraka atau surga? Padahal itu semua adalah ketentuan Allah. Dijawab oleh para ulama, kalau diberitahukan seseorang dia akan masuk surga, maka dia tidak akan beramal lagi. Dia cukupkan dengan jaminan itu. Kalau seseorang diberitahukan bahawa dia penduduk neraka, maka dia akan putus asa. Lalu dia menambah maksiatnya dengan bahasa tanggung citka atau neraka, tanggung kupoh mendunggo baju. Dia berzina tiap malam, dia membunuh orang, dia mencuri. Kasih tahu orang, "Hai, nanti kamu masuk neraka." Memang saya penduduk neraka. Mau saya buat baik pun tetap penduduk neraka. Dibegat, kemubun, naga dia. Maka dia bahkan bersenang-senang di dunia dengan maksiat. Maka semua ini ghaib. Tapi kalau kita bertanya-tanya, apakah kita memang dijamin di salah satu tempat ini atau tidak? Kalau kita buka hadis Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang paling utama yang disusun oleh Imam Nawawi, itu salah satu hadis di halaman-halaman pertama, yaitu hadis tentang kedatangan Jibril, kedatangan malaikat untuk meniupkan ruh di dalam janin, umur 120 hari di dalam kandungan. Apa yang dicatat di dalam darah kita? 4 perkara. Rezekinya, ajalnya. Ini ajal dengan rezeki berpasangan nih. Tidak akan mati seseorang kecuali rezekinya telah sempurna. Tidak akan mati seseorang kecuali kuota rezekinya telah sempurna. Dan tidak akan berhenti rezeki kecuali ajalnya sudah datang. Lalu dua lagi apa? Syaqiyun aw sa'idun. Dia akan buruk nasibnya atau dia akan baik nasibnya. Nah, ternyata ini menjadi catatan. Lalu Rasulullah menambahkan kalimat di dalam hadis itu, seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, kalau Allah inginkan dia menjadi penduduk neraka, maka dia akan mati dengan beramal dengan amalan ahli neraka. Jadi 60 tahun beramal dengan amalan ahli surga. Ketika ajalnya akan datang, kalau dia memang menjadi penduduk neraka, Allah akan buat dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Teringat kisah Syekh Bal'am, atau kita kadang-kadang menyebutnya Barsisa. 300 tahun beribadah, matinya dalam keadaan kafir. Lahir tuntun, dan itu dicatat dalam banyak kitab. Dicatat kejadian di Bani Israel. Jadi alim luar biasa, 300 tahun beribadah, lebih 300 tahun, ujungnya menjadi penduduk neraka. Itu kuasa Allah. Lalu Rasulullah menyambung, orang yang diinginkan surga oleh Allah, walaupun dia beramal dengan amalan ahli neraka, detik-detik sebelum dia meninggal, dia akan beramal dengan amalan ahli surga. Sahabat begitu dengar keterangan ini, akan muncul pertanyaan seperti kita bertanya. Kita akan bertanya, apa pertanyaan sahabat? Kalau memang semua kita sudah dijamin surga dan neraka, untuk apa lagi kita beramal? Yang kita datang salat subuh ini tu apa? Begitu pertanyaan sahabat, Pak. Kepuisi tak mamai menyukai lagi ya Rasulullah. Apa guna kami beramal kalau nama kami sudah ada di pintu neraka? Apa jawaban Nabi?
beramallah, teruslah beramal. Dengan amalmu lah engkau tahu kemana nasibmu. Ini kan jawaban membuka tabir yang gaib. Ini jawaban singkat, Wak, tapi membongkar tabir yang tertutup tadi. Nabi mengatakan teruslah beramal. Dengan amalmu lah engkau tahu nasibmu nanti. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan surga, menyiapkan neraka. Dan kita adalah yang ditentukan untuk masuk di antara salah satu kedua ini. Namun yang jadi rahasia, itu semua di dalam catatan Allah. Sedangkan untuk hamba tidak pernah diberitahu. Kita kan enggak dikasih tahu nih, kita neraka atau surga. Enggak ada yang tahu. Karena tidak diberitahu, andalan kita adalah mahkota kita ini, yaitu akal. Allah berikan akal untuk berfikir. Maka memilih adalah salah satu yang diberikan Allah, hak untuk memilih. Dengan akal kita mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Lalu kita mulai mengenal agama. Agama menuntun akal kita. Di situ kita diberi hak pilih, pilih surga atau pilih neraka. Jadi yang sebenarnya yang menentukan surga dan neraka kita sendiri. Kita sendiri. Orang ketika mendengar azan, dia diberi hak pilih salat atau tidak. Itu hak pilih. Setelah Allah kirimkan Rasul, Allah wariskan ilmu kepada para ulama, lalu diwariskan kepada orang-orang awam. Orang awam tahu ini dosa, kalau tidak salat dosa, ujungnya neraka. Kalau salat berpahala, ujungnya surga. Ketika azan berbunyi, akal kita bermain, salat atau tidak. Ternyata kita memilih tidak salat, maka yang menentukan neraka adalah kita sendiri. Makanya Allah mengatakan, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kami tidak pernah menzalimi kamu. Kami tidak pernah menzalimi kamu, tapi engkaulah yang menzalimi dirimu sendiri. Jadi jawab mereka Allah. Masalah rahasia ini kita menentukan nasib kita sendiri. Maka keluarlah ayat-ayat, innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannat. Yang beriman dan beramal saleh, mereka pasti dapat surga. Berarti ditentukan dengan iman dan amal saleh. Kalau seandainya neraka sudah menjadi ketetapan, untuk apa Allah sebutkan iman dan amal saleh? Apa guna amal saleh? Ternyata masuk surga itu melalui iman dan amal saleh. Maka disuruh beramal. Disuruh beramal. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, beginilah nasib kita. Kita ini hidup pada dasarnya bukan dalam kebencian Allah. Kita ini hidup pada dasarnya di dalam kasih sayang Allah. Makanya Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir, lahirnya dalam keadaan fitrah. Kalau meninggal bayi sebelum baligh, seseorang meninggal sebelum baligh, maka surga baginya, karena tidak ada beban syariat, tidak berdosa, tidak ada catatan pahala, bersih. Oh, dia melakukan maksiat, maksiatnya ditimpakan dosanya kepada orang yang mengajarkan maksiat itu, ditimpakan dosanya kepada ayah ibunya. Si bayi sampai sebelum baligh aman. Berarti hidup kita ini sebenarnya di dalam nikmat. Allah kalau zalim, anak orang Kristen, anak orang Yahudi yang masih kecil-kecil, itu kan layak bagi Allah memasukkan ke neraka, karena dia dari kecil sudah menyebut Yesus. Tapi tidak begitu. Dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, anak-anak orang kafir yang meninggal sebelum baligh itu juga surga. Kapan mereka baru diizinkan masuk neraka? Ketika sudah baligh, akalnya sempurna, mereka memilih
dia kenal Islam, ternyata dia menolak Islam, mereka tetap memilih menjadi kafir. Jadi ini yang perlu kita sadari, bahwa kita ini disuruh berjaga-jaga diri sampai sebelum kematian, agar mati di dalam keadaan husnul khatimah, jangan sampai jatuh ke su'ul khatimah. Baik, karena waktu kita, saya rasa kita cukupkan Bapak ya, ada waktu kita untuk pulang ke rumah masing-masing. Dan ketahuilah, pahala kita hari ini berkali lipat, karena orang yang datang dengan keadaan cuaca tidak mendukung, tapi dia paksakan diri mendatangi rumah Allah, pahalanya lebih besar daripada hari-hari biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.